Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidel Tiamyis di NIM 1142053. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang buku berpikir sistem. Bab 6, pemecahan masalah dengan berpikir sistem. Bekal untuk memecahkan masalah. Sebelum menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah, maka kita perlu membahas terlebih dahulu tentang beberapa bekal yang dapat berguna dalam memecahkan masalah. Untuk itu perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan perspektif tentang masalah, definisi dari analisa, dan perbedaan antara analisa biasa dengan analisa sistem. Kemudian dibutuhkan pula pemahaman berbagai jenis bantuan yang bisa didapatkan dalam melakukan analisa. Menyamakan perspektif tentang masalah. Perspektif merupakan cara pandang, dan penyamaan cara pandang dalam berdiskusi adalah sangat penting. Sangat sering dalam sebuah diskusi terjadi sebuah perdebatan akibat cara pandang yang berbeda, dan sebenarnya dapat dihindari dengan penyamaan cara pandang terlebih dahulu atau dalam menjelaskan pendapat. Setiap anggota menjelaskan perspektif yang diambil ketika ingin dikemukakan. Berarti menganalisa adalah membagi menjadi komponen, mengamati dan mencari hubungan, lalu mengambil kesimpulan. Yang pertama, membagi komponen. Yang kedua, mengamati dan mencari hubungan antar komponen. Dan yang ketiga, mengambil kesimpulan. Perbedaan analisa versus analisa sistem. Analisa biasa, proses pencarian permasalahan untuk mencari komponen yang rusak. Satu tingkatan masalah dibatasi hanya pada satu tingkatan dalam satu cara pandang atau perspektif dalam jangka waktu saat ini atau sangat terbatas dalam jangka ruang yang terbatas. Sebuah analisa biasa berarti Anda harus mencari komponen yang rusak kemudian memperbaikinya. Struktur di atas memiliki 4 komponen titik. Jadi ada 4 kemungkinan kerusakan yang dianalisa. Analisa sistem, proses pencarian permasalahan mencakup tambahan hubungan interaktif antar komponen disesuaikan dengan tujuan dan secara endogenus. Multidimensi, multitingkatan atau skala, multi aktor, dipertimbangkan multi perspektif, baik dimensi waktu, dulu, saat ini, akan datang, maupun geografis, di sini atau di sana. Sebuah analisa sistem mengharuskan Anda untuk tidak mencari komponen yang rusak namun juga hubungannya. Struktur di atas memiliki 4 komponen titik dan 6 kemungkinan hubungan. Jadi ada 10 kemungkinan kerusakan yang dianalisa pada struktur lebih dari 3 komponen. Jumlah kemungkinan interaksi akan melebihi dari jumlah komponen. Bekal analisa, konsep atau teori, model, alat, dan metode. Dalam melakukan analisa, kita biasanya akan menggunakan 4 kategori bantuan analisa, yaitu konsep atau teori, model, alat, dan metode. Kategori ini menambahkan 1 kategori dibandingkan kategori yang dituliskan oleh Senge, yaitu penambahan kategori model. Konsep atau teori. Konsep atau teori merupakan argumen penjelasan tentang sebuah pola pikir yang perlu diadopsi untuk memandang dan mendekati sebuah permasalahan. Model didefinisikan dalam kategori bekal analisa sebagai sebuah kebiasaan terbaik yang telah dilakukan oleh individu, grup, atau organisasi yang dianggap sukses. Metode didefinisikan langkah-langkah yang harus atau disarankan dilakukan yang biasanya merupakan penerjemahan dari pendekatan atau model. Alat bantu. Alat didefinisikan sebuah perkakas yang membantu kita melakukan sebuah tugas tertentu menjadi lebih efisien dan efektif. Analisa sistemik secara iteratif dengan prinsip 4F. Menggunakan kerangka 4F dalam melakukan analisa sistemik, yaitu for, function, flow, and forms. Seseorang yang melakukan analisa sistem akan memiliki cara pandang yang dinamis, yang mencakup kemampuan mengubah perspektif analisanya berbasis 4F. Melihat tujuan dari sistem pada tingkatan analisa tersebut, melihat fungsi secara kontekstual, melihat struktur dan komponen, melihat bentuk dan saling berhubungan dibandingkan sebab akibat linear biasa. 5 langkah pemecahan masalah berbasis sistem.
basis pemecahan masalah berbasis sistem menggunakan pendekatan PDCA yang sudah sangat dikenal dalam manajemen kualitas. PDCA merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, and Action sejak dikenalkan oleh Edward W. Deming di Jepang. Berbasis PDCA, maka kita membagi pemecahan masalah berbasis sistem menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama didefinisikan sistem permasalahan, yang kedua analisa sistem permasalahan, yang ketiga petakan gap, kondisi ideal dan hasil eksplorasi, yang keempat buat dan laksanakan rencana perbaikan, yang kelima kontrol dan monitor pelaksanaan perbaikan. Bab 7. Dukungan kuantitatif dalam berpikir sistem. Pemodelan sistem. Arti pemodelan sistem. Sistem dalam ruang lingkup pemodelan sistem didefinisikan sebagai sistem real atau nyata, yaitu objek dunia nyata yang akan dimodelkan. Ruang lingkup pemodelan sistem. Dalam pencarian pengambilan keputusan terbaik, maka pemodelan sistem dapat dibagi menjadi 2 dukungan, langsung atau tidak langsung. Dukungan langsung berarti pemodelan sistem dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik, sedangkan dukungan tidak langsung berarti pemodelan sistem memberikan pemahaman yang lebih baik kepada permasalahan kompleks sehingga suatu keputusan optimal dan dapat dipilih. Optimasi. Pendekatan optimasi merupakan pendekatan klasik dalam dukungan kuantitatif berpikir sistem, bertumpu kepada konsep input, proses, output, umpan balik. Maka dalam optimasi memiliki konsep variabel eksogen dan endogen. Simulasi. Pendekatan simulasi sebagai sebuah pendekatan yang berfokus untuk mengetahui berbagai kemungkinan hasil dari perubahan variabel penting secara serentak di dalam model. Pengantar pemodelan sistem dinamis. Pemodelan sistem dinamis adalah pemodelan struktur independensi dengan fokus aspek endogen dari sebuah sistem untuk mendapatkan perilaku dinamis dalam rangka pemahaman yang lebih baik dari permasalahan yang dihadapi dan atau memperbaiki perilaku dari sistem tersebut berbasis kepada dari sistem yang dianalisa. Bab 8. Penutup. Sebagai sebuah keahlian, maka berpikir sistem harus dilatih secara rutin untuk menjadi sebuah kebiasaan. Secara sederhana maka ada 4 tingkatan berpikir sistem yang harus dilatih dan dibangun. Tingkat pertama yakni observasi, melihat komponen. Tingkat kedua analisa, melihat hubungan. Tingkat ketiga sistem, melihat hubungan yang saling terkoneksi. Tingkat keempat analisa sistem, melihat hubungan yang saling ketergantungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.